Talbiyah itu deklarasi kerinduan, ketaatan, dan ketundukannya. Jadi talbiyah itu merupakan deklarasi kita atas kerinduan kita dalam ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Tadi kan Allah telah memanggil kita di dalam surat Al-Hajj. Wa adzin finasi fil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik. Di situ Allah itu memanggil kita. Kita ini dipanggil melalui Nabi siapa? Nabi Ibrahim yang naik ke bukit, kemudian memanggil kita untuk menunaikan amalan yaitu ibadah haji umroh ya. Nah, yang hanya dengan lisannya. Sampai saat itu Nabi Ibrahim ya bingung kan. Mosok memanggil manusia seluruh dunianya dengan lisannya. Tetapi Allah itu kan nanti memampukannya. Akan menyampaikan syiar itu sampai ke negeri kita ini yang jauh sekali kan. Kita ini ke Mekah itu berapa jam ya? Berapa jam? 9, kadang 11 jam. Kalau transit itu 11 jam. Nah, kita 9 jam. Nah, itu pakai pesawat. Nah, kalau jalan kaki setahun. Kalau sepeda itu 8 bulan. Kalau jalan kaki ya lebih. Ya. Nah, tapi ada yang naik pesawat itu lama banget. Yaitu 33 tahun. Kita daftar haji. Nah, kita malah naik pesawat kok malah lama ya. Yang sepeda malah 8 bulan. Itu kan, ya itu tadi persepsi kita tentang istitoah, kemampuan kita ya. Kadang kita ini kurang pede. Nah, insya Allah nanti kepedean ini akan kita bangun mulai sekolah haji umroh ya. Supaya kita itu percaya diri, yakin, mantap, kita ini ada, nanti bisa dekat dengan Ka'bah, bahkan bisa menyentuh. Yang sudah pernah menyentuh Ka'bah siapa? Cuma mengelilingi. Ya, Masya Allah itu sudah ada itu. Mas Angga itu sudah menyentuh Ka'bah itu. Ya, menyentuh Ka'bah. Nah, kalau kita sekarang kan dalam setiap sholat jauh ya. Tapi kita menghadapnya ya ke Baitullah, ke Ka'bah itu. Tapi Ka'bah itu bukan disembah ya. Disembah bukan? Kok menghadap sana? Iya ya. Bukti bahwa Ka'bah itu bukan disembah karena apa? Dulu kiblat kita bukan di Ka'bah. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Itu Rasulullah minta supaya kembali ke Ka'bah lagi selama 2 tahun ya. Minta berdoa ya. Nabi aja berdoanya dikabulkan 2 tahun ya. Apalagi kita manusia yang biasa ya. Mintanya cepat, instan. Nah, ini contohnya. Tapi ya semua tergantung pada Allah. Kun fayakun ya. Kita nggak usah minder. Nah, sekarang kita tadi tentang talbiyah. Talbiyah itu merupakan suatu sambutan ya. Kan kita dipanggil wa'adin finas. Nah, kita menyambut labbaik Allahumma labbaik. Melalui apa? Ya cara kita. Cara-cara kita apa? Ini termasuk menyambut ini. Jenengan sami itu, Bapak Ibu sekalian itu ikut di sekolah haji umroh itu termasuk riadoh kita untuk mendekatkan diri kepada Baitullah. Jadi ini jangan dianggap daripada di rumah. Nah, tapi ini riadoh. Nanti ada poinnya ya. Poinnya luar biasa di dalam hadits qudsi disebutkan ya. Inna idzadzoni abdibi atau anna idzadzoni abdibi. Prasangka kita itu yang akan kita dapatkan. Kita mendekat sekilan, nanti Allah itu melangkah. Kalau kita hanya berjalan, Allah lari. Lebih cepat responnya yang akan diterima. Itu makanya perlunya kita ini
menyambut saja apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Kita suruh haji ya, haji, umroh. Nanti cara-caranya yaitu tadi dengan menyambut, cara kita seperti berangkat ini termasuk menyambut. Menyambut tidak? Menyambut kita. Nah, inilah pentingnya kita menyambut, merespon. Respon-respon kita itu kadang-kadang hangat-hangat, ya. Kalau pas lagi saya nggak meneruskan. Pokoknya hangat-hangat, hangat-hangat ya. Kalau pas lagi semangat, wah semangatnya mempeng. Tapi kalau futur, belas raketo ambune. Ya. Kelihatan masih anu ambu kan nggak kelihatan. Itu contohnya ya. Jadi kita ini talbiyah itu merupakan sambutannya. Apalagi sesaat kita itu sudah niat, kita memakai baju ikram, nah itu ya. Sudah di Bir Ali ya. Di Bir Ali itu di Madinah ya. Startnya di Madinah. Nanti kalau start itu tidak hanya di Bir Ali, mau dari mana boleh. Tapi biasanya kalau kita jamaah umrah itu ada yang langsung dari Mekah juga bisa. Nanti keluar dulu. Kalau di Mekah kita ke Cirona atau kalau naik pesawat itu di Yam Lam Lam. Banyak nanti pilihan mau jauh atau yang dekat. Makanya besok kita perlu strategi ya. Kalau kepengen paling dekat, mungkin kita mau membadalkan umroh, itu ya harus kita cari yang dekat, jangan yang jauh. Nanti kalau jauh biayanya juga mahal. Kita kan naik taksi. Nah, itu ya. Jadi kita ini kalau sudah memakai baju ikram, itu nanti kita akan mengucap talbiyah. Dan ingat ya, talbiyah itu tidak sekedar doa-doa biasa ya. Itu luar biasa ya. Ini makanya kita coba kita bareng-bareng talbiyah ya. Membayangkan, matanya dipejamkan supaya kita betul-betul bisa hadir di sana ya. Membayangkan kita sudah berikram, sudah di Bir Ali, sudah masuk, sudah sholat 2 rakaat. Coba kita pejamkan, kita rasakan talbiyah kita ya. Talbiyah itu seharusnya nggak usah dipimpin, bareng-bareng. Nah, terus perempuan itu nggak usah keras-keras, hanya cukup sekitar kita ya. Coba kita sekarang talbiyah bareng-bareng ya, nggak usah dipimpin ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lakal labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba kita pejamkan mata kita, seakan-akan kita memang di sana, di Bir Ali. Rasakan napas kita bernapas di sana. Jamaahnya banyak memakai baju ikram yang 2 kain bagi laki-laki, perempuannya memakai ikram putih-putih. Kita sudah menuju ke bis untuk berangkat menuju Masjidil Haram. Nah, kita naik satu-satu, duduk, kemudian kanan kiri sudah lengkap atau belum, jangan ada yang kecer. Ya. Kita bayangkan benar seakan-akan kalau yang belum pernah ke sana sudah di sana. Kalau yang sudah di sana enak, tinggal mengulang lagi memorinya. Kita tarik kembali itu ya, memori yang pernah kita lakukan itu. Kita mulai berangkat, berjalan, naik kendaraan, kemudian talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lakal labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu batu, pohon-pohonan di sekitar kita itu menyautnya. Kalau kita tahu, kita berjalan menuju ke Masjidil Haram. Kita rasakan mesti akan meneteskan air mata kita.
Kalau kita rasakan kok bisa dipanggil oleh Allah ya. Kok kita ini orang yang jauh, orang wong desa kok dipanggil bisa sampai di sana itu loh. Kita merinding kita. Ini kita sebagai tamu Allah, dimulakan oleh Allah, tamu Allah itu ya. Terus kita ini nanti dosa-dosanya sejak kita kecil mungkin atau dari umroh ke umroh itu dihapuskan. Jadi kita ini bagaikan bayi yang masih bersih. Makanya harus berhati-hati lagi kalau kita sudah selesai umroh. Nah ini kita talbiyah itu kita lakukan setelah melakukan mikot. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sampai 2 kali kan. Ini kan suatu rasa bahwa kita ini dipanggil oleh Allah ya. Kita menyahut. Yang manggil itu Allah. Hei fulan. Kita menyambut ya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sampai 2 kali. Dan tiada sekutu apapun bagimu. Nah, diingat-ingat ya. Kita haji itu berjanji, berbaiat ya. Tidak boleh melakukan persekutuan. Tidak boleh mensekutukan Allah. Sungguh puji, nikmat, dan kekuatan hanya bagimu. Bagimu tanpa sekutu apapun. Jadi Allah itu maha pencemburu. Diingat-ingat ya. Allah itu maha pencemburu. Melebihi cemburunya suami kita, istri kita ya. Istri kita itu kalau kita melakukan mendua, marah enggak? Ibu-ibu marah buat anak suaminya melakukan persekutuan dengan yang lain. Nah, itu manusia. Allah itu maha muring-muring. Nah, ini makanya perlunya kita menikmati talbiyah itu ya. Talbiyah itu harus kita nikmati, tidak sekedar hanya lisan. Kita rasakan. Nah, kemudian membaca talbiyah itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Talbiyah itu hukumnya sunnah ya. Tapi ada beberapa pandangan talbiyah hukumnya sunnah, kecuali menurut mazhab Maliki ya. Menurut mazhab Maliki ini memandang sebagai suatu kewajiban. Kalau Maliki itu talbiyah itu sebagai kewajiban. Kemudian mazhab yang lain juga Hanafi menetapkan sebagai syarat, sehingga siapa yang tidak mengucapkan talbiyah maka diwajibkan membayar. Jadi talbiyah itu ya harus kita ucapkan lah, sunnah kok ya. Nah, kemudian saya ingatkan lagi, yang perempuan jangan melengking-lengking, keras-keras, cukup suara kita yang mendengarkan. Labbaik Allahumma labbaik, itu aja. Gak usah labbaik Allah, gandeng suaranya apa? Wah, melengking-lengking, dilagok-lagok ya. Labbaik Allah di dalam bis, itu jangan sampai. Kalau bisa itu kan termasuk, ada yang menganggap aurat, ya harus disimpan lah. Nah, itu. Makanya yang laki-laki boleh, kalau laki-laki boleh, tapi sunahnya itu nggak usah dipimpin. Yang mungkin mutawibnya seperti itu, labbaik Allahumma labbaik, lagi jamaahnya, sebenarnya bareng, itu barengan saja, nggak usah dipimpin. Talbiyah itu seperti itu, jadi sunah ya, kita lakukan sunah. Terus waktu talbiyah itu kapan? Ya waktu talbiyah itu ya saat kita sudah melakukan niat ya. Niat mau umroh, itu kita bertalbiyah. Atau kapan lagi setelah itu? Selain kita di saat kita dari mikot, talbiyah itu disampaikan kapan? Saat apa? Saat naik kendaraan, naik, turun, itu kita bertalbiyah. Atau saat kita lempar jumroh ya, lempar jumroh itu nanti kita ketemu dengan jamaah haji, atau ya kalau lempar jumroh kan ya jamaah haji ya, karena umroh nggak ada lempar jumroh.
Itu nanti ketemu seliringan, tapi seliringannya sudah tidak di terowongan Mina, sudah tidak. Kalau terowongan Mina itu nanti hanya satu arah nanti. Kalau dulu dua arah. Yang menyebabkan tragedi itu karena dua arah dulu. Nah, kemarin itu ada hoak ya, listrik mati, terus apa? Terjadi orang yang banyak yang meninggal itu. Saya dikirimi ini masih ini. Saya dikirimi di Mina banyak orang yang meninggal dunia itu, gelimpangan itu. Udah ditaruh, ternyata apa? Itu gambar orang dulu haji zaman dulu. Zaman orang Syiah protes itu. Dulu orang Syiah kan protes. Padahal orang Syiah itu haji di mana? Enggak di Mekah orang Syiah itu, di Karbala. Bikin tiruan nanti. Nah, padahal sebagai seorang Muslim itu ya hajinya cuma di tempat yang satu, ya kan? Makanya Syiah itu bukan Islam, Islam bukan. Tapi negaranya memakai Islam ya, negara apa itu? Pakai Islam itu negara Republik Iran ya. Nah, orang Syiah itu kalau haji tidak di Mekah. Itu contohnya itu. Jadi saat kapan kita mengucapkan talbiyah? Saat kita sudah bermikot, berniat memakai baju ikhram, kita talbiyah sampai ke tempat tujuan kita. Kemudian naik gunung, turun gunung, atau kita berjumpa dengan jamaah yang lain. Berduyun-duyun. Itu setelah keluar, nanti di jalan itu ada yang sudah pulang dari lempar jumroh, rombongan menuju ke tendanya, ada yang mau menuju ke tempat lempar jumroh. Itu saat kita melafadzkan talbiyah. Kemudian makna talbiyah itu apa? Hikmahnya apa? Talbiyah itu merupakan pernyataan sakral, ya. Jadi talbiyah itu tidak sekedar hanya wangun-wangun. Kalau haji mesti mendengarkan, umrah mendengarkan itu. Bahkan tadi ada lagunya itu ya. Enggak lagu itu diucapkan. Tadi ya, jadi labbaik Allahumma labbaik. Nah, di speaker tadi kan sudah kita sebelum acara ya. Yaitu apa? Yaitu pernyataan sakral penting bahwa seorang telah bertauhid kepada Allah, mengagungkan keesaan Allah dan berjanji untuk menjauhi syirik yang hanya berserah diri serta meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Jadi tempat bergantung itu kepada siapa? Allah, bukan kepada yang lain. Jadi salah kalau kita umroh untuk mencari sesuatu supaya kaya. Boleh nggak supaya kaya? Boleh. Ya. Tapi mintanya kepada siapa? Pada Allah. Jangan membawa batu dari sana. Batunya disimpan sebagai jimat, dibundeli, neng stagen, di goneng pasar. Ya. Itu ada itu kemarin umroh yang pasca pandemi itu ada ibu-ibu itu minta pundi kula watune kok dereng diparingi. Nah, itu ternyata apa? Gara-gara tetangganya itu sugih, konon katanya dia mendapat batu dari Mekah. Nah, jadi dia umrohnya itu bukan untuk ibadah, cari pesugihan. Wah, itu kesesatan ya, kesesatan yang nyata. Padahal sudah diwanti-wanti kita talbiyah itu tadi berjanji kan, tidak boleh membuat cemburu Allah, yaitu dengan mensekutukan, berjanji untuk menjauhi syirik, hanya berserah diri serta meminta pertolongan kepada Allah. Semoga kita bisa memetik hikmah talbiyah itu, tidak sekedar hanya mengucapkan doa, tapi ini hikmahnya itu bertauhid kita haji umroh itu. Diwanti-wanti, mentauhid dan syirik itu tipis loh, ya. Tipis itu. Kayak cinta dan benci itu ya tipis. Kalau kita cinta ya luar biasa. Tapi kalau pas putus, bencinya setengah mati, ya. Sama orangnya sama ya. Tapi saat cinta itu dikorbankan apa-apa, berkorban. Waktunya, hartanya, untuk ngapeli, untuk mendatangi. Tapi saat putus, bencinya ya ampun,
paling sedunia, paling dibenci, paling itu tadi ya, tipis toh. Makanya hati-hati kita ini terhadap tauhid itu. Tauhid itu seperti itu juga, tipis. Kita ini ya, orang-orang kafir atau orang-orang Quraisy itu sebetulnya ya tipis juga, karena dia ya menyembah Allah itu. Benar. Orang Quraisy itu menyembah Allah karena Tuhannya ya Allah tahu. Cuma dia itu punya perantara dengan Lata, Uzza dan yang lain-lainnya itu. Karena kesalahan dulu ada orang dulu itu masih zaman dulu itu ya murni masih zaman apa nanunya Nabi Isa kan dulu itu masih murni, tapi karena dulu ada orang yang pergi ke Sam ya, ke daerah Hanu itu, di situ sudah berubah hanunya ketaatannya kepada Allah dengan membuat patung-patung, sehingga membawa oleh-oleh, patungnya dibawa ke Mekah terus diwujud-wujudkan orang-orang soleh, terus berubah-ubah akhirnya seperti sekarang ini. Nah, inilah kehati-hatian kita bahwa talbiyah itu sebagai deklarasi kita ya. Kita ini memproklamirkan diri bahwa kita ini tidak akan berbuat kesyirikan. Jadi kalau sudah haji, kita harus ngerti ya, kita ini melakukan kesyirikan enggak. Di masyarakat kan setelah pulang kadang-kadang kita bisa melakukan kesyirikan-kesyirikan yang tidak kita sadari. Ini pentingnya kita, mari kalau sudah umroh ada haji sudah berjanji, sudah berbaiat, kita tidak boleh melakukan kesyirikan-kesyirikan lagi. Dosa sebesar apapun itu masih bisa diampuni, kecuali apa? Kesyirikan. Tapi banyak kita melakukan sudah sholat, tapi sudah masih menduakan Allah, banyak di masyarakat kita ini. Itu nanti bagaimana di akhiratnya? Bagaimana ibu-ibu? Di akhiratnya bagaimana? Wong sudah menyembah Allah kok masih menyembah yang lain, takut dengan yang lain. Ya nanti mungkin levelnya beda-beda juga. Atas kemusyrikannya itu levelnya beda-beda. Makanya harus hati-hati. Nah, demikian apa yang saya sampaikan ya. Ingat-ingat talbiyah kita itu tidak sekedar talbiyah, tetapi merupakan deklarasi kita untuk kerinduan kita, ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Kita itu dipanggil oleh Allah. Kita menyambutnya dengan talbiyah kita itu. Saya berpesan, ya, nanti kalau apa kita naik bis itu dari Mikot itu di Bir Ali, itu jangan tidur semua, tidur terus. Kalau bisa ya sekuat tenaga kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Kalau sudah lama pengen diganti ya baca proposal doa. Talbiyah membaca proposal doa kita ini dibaca sampai habis lagi, talbiyah lagi, baca proposal doa kita lagi, itu berulang-ulang. Di tempat-tempat yang diijabah, proposal doa kita itu nanti dibacakan. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.